Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dengan renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau memelihara dan mencukupkan setiap keperluan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi cahaya, yang memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah hidup dalam kasih. Dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita adalah orang-orang yang istimewa, dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk menjadi murid Tuhan. Oleh karena itu bersikaplah sebagai seorang murid, mendengar dan melakukan setiap ajaran yang kita terima. Dan perintah Tuhan itu yang pertama, terimalah perintah yang baru. Perintah yang langsung Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Karena keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mencatat perjalanan hidup ketika Yesus menjadi manusia, ketika ia menyatakan dirinya dan mengajarkan perintah Allah Bapa kepada kita. Jadi mari kita dengar baik-baik perintah dan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Jadi perintah yang baru itu kita harus saling mengasihi. Jadi yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Saling mengasihi terhadap sesama. Jangan pandang bulu, jangan membedakan warna kulit, jenis rambut, bahasa, suku, dan bangsa. Semua adalah umat ciptaan Tuhan. Kita juga harus menghargai, menghormati dengan cara yang sama. Jangan membeda-bedakan. Seperti Kristus telah mengasihi kita, berkorban untuk kita, mati di atas kayu salib, mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan juga dosa-dosa kita. Kita juga harus berkorban untuk orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain ketika orang lain dalam kelemahan, dalam keterbatasan, ketika orang lain butuh bantuan? Lakukanlah, hiduplah dalam kasih yang nyata dengan perbuatan dan tindakan, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita hidup dalam kasih, kita akan menjadi murid Tuhan. Jadilah murid Tuhan dengan mendengar perintah Tuhan, taat melakukannya, dan dengan hidup saling mengasihi. Kita telah menjadi saksi Kristus bagi orang lain bahwa murid-murid Tuhan itu, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling melayani, dan tidak ada benci, dendam, menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada. Oleh karena itu, jadilah murid Tuhan dengan saling mengasihi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, terimalah dan pahamilah firman Tuhan, perintah yang baru yang diberikan kepada kita. Kasihlah sesamamu dengan segenap hati seperti dirimu sendiri. Jadilah murid Tuhan dalam ketaatan, melakukan perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang dinyatakan melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan untuk mengetahuinya kita harus membaca, kita harus merenungkannya, harus setia. Mari sediakan waktu, entah itu pagi, siang, atau malam. Kita sediakan waktu, karena firman Tuhan itu mudah kita baca dalam bahasa kita. Mudah kita pahami, dan mestinya juga bisa kita lakukan. Terimalah dan lakukanlah perintah Tuhan yang baru untuk hidup saling mengasihi dan menjadi saksi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami saat ini. Kami harus mendengar dan menerima perintah yang baru, yaitu untuk saling mengasihi.
hidup di dalam kasih yang tulus, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Dan ketika kami hidup di dalam kasih, kami akan menjadi saksi. Orang lain akan melihat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini banyak orang merayakan hari kasih sayang, sebenarnya kami sudah menerima kasih Kristus dan kami perlu membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Tidak sekedar melalui kata-kata saja, tetapi melalui tindakan yang nyata. Ketika orang lain dalam kesusahan, kami menghibur, kami menolong, kami menguatkan. Itulah kehendak Tuhan, hidup dalam kasih yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Haleluya. Amin.